Senayan selalu ramai. Tapi pernahkah kamu berada di sana saat hujan turun? Transportasi sudah berhenti dan hanya satu sosok yang masih berdiri di lapangan kosong. Seorang perempuan dengan payung hitam. Dia tidak berjalan, tapi selalu lebih dekat setiap kali kamu berpaling. Payungnya tidak basah, wajahnya tidak ada. Dan jika suatu malam kamu melihat bus tua berhenti tanpa tujuan di Senayan, jangan naik, karena bus itu bukan untuk pulang. Bus itu sedang menunggu kamu. Senayan selalu hidup di siang hari. Lapangan yang ramai, gedung-gedung tinggi yang menyala, konser yang menggelegar, orang-orang yang datang dan pergi. Tapi malam punya cara sendiri untuk menyembunyikan segala hal. Malam membuat ruang itu kosong dan kesepian menjadi sesuatu yang nyata. Aku, Alia, bekerja di event organizer. Malam itu, acara konser selesai sangat larut. Semua kru sudah pulang, panggung dibongkar, lampu dipadamkan. Aku masih harus menunggu kendaraan jemputan, tapi jam sudah terlalu malam. Transportasi umum sudah berhenti, ojek online sulit dapat sinyal, dan tak satu pun orang tampak tersisa. Aku memutuskan untuk berjalan menuju halte. Hujan mulai turun tipis, seperti ada yang meneteskan air dari langit tanpa maksud. Bau aspal basah menyatu dengan rumput lapangan yang baru saja diinjak ribuan orang. Angin malam mengibas lembut, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di kejauhan, di tengah lapangan yang kini sepi, aku melihat sosok berdiri. Perempuan, payung hitam. Dia berdiri diam, tidak bergerak sama sekali, seolah menjadi bagian dari bayangan malam. Aku berpikir mungkin penjaga lapangan, tapi sesuatu terasa aneh. Biasanya penjaga akan bergerak, memeriksa, atau paling tidak berjalan pelan. Perempuan itu tidak melakukan apapun. Ia hanya berdiri di tempat yang tidak seharusnya ada orang berdiri, apalagi sendirian. Aku berjalan lebih cepat, rasanya seperti ada yang mengikuti dari belakang. Namun, ketika aku menoleh, tidak ada siapapun. Aku melanjutkan langkah, berharap sosok itu akan hilang. Tapi payung hitam itu seolah ikut mendekat, tidak bergerak seperti manusia, tapi lebih seperti bayangan yang merayap. Saat aku menatapnya, aku merasakan ada sesuatu yang menekan di dada. Bukan takut biasa, tapi takut yang membuat tangan bergetar. Aku ingin berlari, tapi kaki terasa berat, seolah malam itu bukan hanya menyimpan kesunyian, tapi juga menahan tubuhku. Di bawah lampu yang jauh, payung hitam itu tetap kering, tidak basah seperti seharusnya. Dan aku sadar, malam itu bukan malam biasa. Malam itu adalah malam yang salah. Aku sampai di dekat jalan besar Senayan. Jalan yang biasanya padat, kini sepi. Hanya suara hujan dan gemericik air yang mengisi ruang. Lampu jalan berkedip, seolah sedang mati suri. Aku menahan nafas, mencoba menenangkan diri. Tapi kemudian, aku melihat perempuan itu lagi. Sekarang ia ada di sisi jalan, berdiri di bawah lampu yang redup. Payungnya tetap kering, tidak ada tetesan air, tidak ada basah. Padahal hujan turun tanpa henti. Aku berhenti. Tidak ada kata yang keluar dari mulutku. Aku hanya menatap. Perempuan itu mengangkat kepala, namun bukan untuk melihatku. Ia menatap ke arah lain, ke belakangku, seolah ada sesuatu di sana yang lebih penting daripada aku.
Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menoleh. Tidak ada siapapun, hanya jalan kosong, gelap, dan rintik hujan. Aku menoleh lagi ke perempuan itu, dan kali ini dia menatap langsung padaku. Namun yang membuatku membeku bukan tatapannya, melainkan wajahnya yang tidak ada. Aku tidak melihat mata, hidung, atau mulut. Wajahnya kosong, halus seperti kain hitam yang menutupi seluruh kepala. Seperti payung, seperti sosok yang memakai payung sebagai wajahnya. Aku merasakan tubuhku menjadi dingin, seperti ada angin yang keluar dari dalam tubuhku. "Maaf, apa kamu butuh bantuan?" Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat payungnya lebih tinggi, seolah memberitahu aku untuk tidak mendekat. Aku merasa terancam. Ada sesuatu dalam diri aku yang berteriak untuk lari. Namun, langkahku seolah terkunci. Aku mencoba berjalan cepat, namun payung hitam itu bergerak mengikuti langkahku. Tidak seperti manusia berjalan, tapi seperti bayangan yang menempel di belakangku. Seolah payung itu punya kaki yang tidak terlihat. Setiap kali aku berpaling, dia selalu lebih dekat. Setiap kali aku menatap lurus, dia tetap diam. Aku merasa seperti menjadi permainan, seperti ada aturan yang tidak aku mengerti. Aku mulai menyadari bahwa perempuan itu bukan sekadar sosok. Dia adalah sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Dan yang paling menakutkan adalah dia tidak pernah berkedip. Aku akhirnya sampai di halte bus, tapi halte itu kosong. Tidak ada orang, tidak ada bus, tidak ada suara selain hujan. Lampu halte berkedip seolah berusaha menahan kegelapan. Aku duduk di bangku mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya halusinasi, pikirku. Namun, ketika aku melihat papan pengumuman, aku merasakan sesuatu seperti ditusuk di dada. Papan itu menampilkan jadwal bus, semua baris normal, seperti biasa. Tapi ada satu baris yang aneh, tidak seperti jadwal yang pernah aku lihat. Bus ke pulang, tiba 00:05. Aku menatapnya berulang kali, berharap itu hanya kesalahan. Tapi tulisan itu tetap ada, seolah menunggu aku membacanya. Aku tidak tahu bus apa itu. Tidak ada rute seperti itu. Tidak ada bus yang namanya bus ke pulang. Aku mencoba mengalihkan pandangan, namun mata ini seolah dipaksa untuk melihat. Dan kemudian, dari arah gelap jalan, muncul bus tua. Bus itu seperti keluar dari masa lalu. Lampu depannya redup, seperti mata yang sakit. Catnya kusam, bodinya berdebu, dan jendela-jendelanya tampak seperti kaca yang sudah lama tidak dibersihkan. Bus itu berhenti di depan halte, dan pintunya terbuka dengan suara berdecit yang menakutkan. Di dalam bus tidak ada penumpang, hanya kursi kosong, satu persatu. Lampu dalam bus berkedip menambah kesan suram. Aku menatap bus itu dengan takut, namun aku tidak bisa bergerak, seolah tubuhku sudah disihir. Lalu aku melihat sesuatu di kursi paling belakang. Perempuan berpayung hitam itu duduk di sana. Dia menatapku dengan tatapan yang sama seperti sebelumnya, tanpa mata, tanpa wajah, seolah berkata, "Masuk." Suasana menjadi sangat dingin. Angin terasa seperti tangan yang menyentuh kulit. Suara pintu bus terbuka, angin dingin. Aku ingin berlari, tapi kaki tidak mau bergerak. Perempuan itu tetap duduk, menunggu. Dan aku menyadari satu hal. Ini bukan bus biasa.
Ini bukan transportasi, ini adalah pintu, dan pintu itu sedang menunggu aku membuka. Aku tahu, aku harus lari. Tapi tubuhku kaku, seolah aku sudah terikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Perempuan itu menutup payungnya. Suara logam kecil terdengar saat payung itu rapat. Ia berdiri dan melangkah menuju pintu bus. Setiap langkahnya terasa berat, namun halus, seperti langkah seseorang yang berjalan di atas air. Dia berdiri tepat di depan aku. Aku bisa melihat payungnya lebih jelas sekarang. Di ujung payung ada simbol kecil, seperti lambang yang aku pernah lihat di berita, di bagian artikel tentang pemakaman kuno di Jakarta. Lambang itu tampak seperti tulisan kuno yang melingkar, dengan garis-garis yang tampak seperti rantai. Aku sadar, ini bukan manusia. Ini adalah penjemput. Tidak, aku tidak mau. Perempuan itu mengangkat tangan, dan hujan tiba-tiba berhenti. Diam, tidak ada suara, tidak ada tetesan air, bahkan angin pun berhenti. Yang terdengar hanya detak jantungku. Aku menahan napas, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Namun tidak. Perempuan itu mengulurkan payungnya. Dari bawah payung itu muncul bayangan hitam. Bayangan yang bergerak seperti asap, tetapi lebih padat. Bayangan itu merayap ke arah aku. Aku menutup mata. Aku tidak mau melihat. Tapi aku mendengar suara bisikan yang sangat pelan, seperti seseorang berbicara dari dalam kepala. Sudah terlambat. Aku membuka mata, dan aku sudah berada di dalam bus. Tidak ada pintu, tidak ada jendela, hanya kegelapan. Lampu bus padam. Hanya ada satu sumber cahaya kecil yang keluar dari payung perempuan itu. Ia berdiri di depan aku, memegang payung itu seperti obor kecil di malam yang pekat. Aku menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku mencoba berlari, namun bus itu tidak bergerak, karena bus itu tidak pernah berangkat. Bus itu hanya menunggu penumpang yang salah jalan. Dan di bawah cahaya kecil itu, aku melihat wajahku sendiri. Aku melihat wajahku sendiri, tapi wajah itu terlihat seperti hilang, seperti ditarik, seperti diganti, seperti ada yang menghapusnya sedikit demi sedikit. Aku merasakan tubuhku seperti ditarik dari dalam, dari tulang, dari jiwa. Dan aku menyadari bukan aku yang sedang melihat bus itu, tapi bus itu yang melihat aku. Aku terbangun di tempat yang tidak aku kenal. Tubuhku dingin dan sekujur tubuhku gemetar. Aku berdiri di jalanan Senayan yang sepi. Hujan sudah berhenti. Lampu jalan menyala seperti biasa. Namun suasananya berbeda. Tidak ada halte, tidak ada bus, tidak ada perempuan berpayung hitam. Hanya aku berdiri di tengah jalan yang terasa asing. Aku menatap sekeliling, mencoba mencari petunjuk, tapi tidak ada. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada orang yang lewat, hanya angin yang berhembus pelan. Aku berjalan tanpa arah, mencoba mencari jalan pulang. Namun seolah semua jalan berubah, semua rambu seolah menghilang.
Aku mulai merasa seperti berada dalam mimpi yang tidak bisa aku kendalikan. Lalu aku menyadari sesuatu di tangan aku. Aku memegang sebuah payung hitam, berat, basah, padahal tidak ada hujan. Ujung payung itu memiliki simbol kecil yang sama dengan yang aku lihat sebelumnya. Simbol pemakaman kuno, simbol yang membuat bulu kuduk merinding. Aku menatap payung itu dan rasa takut menyusup lebih dalam. Aku tahu satu hal, aku bukan lagi orang yang sama, karena sekarang aku adalah orang yang membawa payung itu. Aku bukan penumpang, aku adalah penjemput. Aku bukan korban, aku adalah pengganti. Dan malam itu, Senayan tidak lagi kosong. Senayan memiliki penjaga baru. Aku melangkah pelan menuju lapangan, dan di tengah kesunyian, aku melihat sosok yang berdiri di kejauhan. Seorang perempuan dengan payung hitam. Tapi kali ini, bukan dia yang menunggu. Aku yang menunggu. Menunggu orang yang salah jalan, menunggu orang yang terjebak dalam malam yang salah. Dan jika suatu malam kamu berada di Senayan, hujan turun, transportasi sudah berhenti, dan kamu melihat payung hitam berdiri di tengah lapangan, jangan mendekat, karena bus itu bukan untuk pulang. Bus itu sedang menunggu kamu. Aku selamat malam itu. Setidaknya itu yang aku yakini. Karena sejak kejadian di Senayan, hujan selalu terasa lebih berat. Dan setiap melihat payung hitam, dadaku sesak tanpa alasan. Kadang aku bermimpi berdiri di lapangan kosong, menunggu seseorang yang tersesat. Yang paling menakutkan bukan perempuan itu, tapi kenyataan bahwa suatu hari nanti, aku akan menjadi dia. Dan ketika malam itu tiba, mungkin kamulah yang berhenti di depanku. Tidak semua jalan pulang adalah jalan yang aman. Saat malam terlalu sepi dan hati terlalu lelah, berhentilah sejenak dan dengarkan instingmu. Karena seringkali bahaya datang bukan dengan paksaan, melainkan dengan tawaran yang terlihat seperti pertolongan. Jika sesuatu terasa salah, itu bukan ketakutan, itu peringatan.